Ya, pada akhir abad ke-13 merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi peradaban yang ada di Nusantara. Karena tumbuh dan berkembangnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Kesultanan Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Jadi hal ini memiliki kajian yang sangat unik, terutama dalam kajian multidimensi. Di belakang kita diduga ada semacam makam keramat, makam seorang wali yang ternyata di dalamnya itu penuh dengan tinggalan-tinggalan megalitik, kabuyutan, bahkan jejak-jejak kemudian umpak batu atau hal-hal yang berhubungan dengan masa karesian ya, masa kasogatan maupun kasaiwan. Nah, di sini coba kita bersama-sama akan kemudian mengungkap dan menyibak satu persatu tinggalan yang ada di lokasi ini. Bahkan saking keramatnya lokasi makam wali ini, sampai-sampai alat berat pun tidak mampu melakukan pembongkaran lokasi ini, sehingga dibiarkan sehingga sampai saat ini seperti sebuah makam di atas bukit. Nah ini, jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, dikelilingi oleh kebun pisang yang sangat hijau royo-royo ini. Kita mencoba menapai ya setapak demi setapak sebuah situs yang sangat bersejarah ini. Nah ini. Jadi kembali lagi, ternyata di Jawa ini banyak kita dapati di makam-makam Islam itu memiliki ciri-ciri kengunoan. Misalnya dari segi tanaman yang ditanam. Jika pada masa Majapahit, pada masa Hindu-Buddha, lokasi-lokasi bangunan suci, lokasi-lokasi percandian pasti ditanami dengan pohon kamboja, pohon nagasari, serutri, pohon bana, naga kusuma, ya angsoka, beringin, ambulu, kemudian cempaka, termasuk cempaka ya, dan gading dan lain sebagainya. Di makam-makam Islam juga kita dapati tanaman-tanaman tersebut, termasuk andong dan puring. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nah, di belakang kita itu ada makam keramat yang juga sampai saat ini itu dinaungi oleh pohon beringin raksasa ya. Pohon beringin pada masa lalu juga disebut waringin ya, atau sebagian juga menghubungkannya dengan pohon bodhi, meskipun berbeda pohon bodhi yang ada di India. Namun pohon beringin ini juga pernah kemudian menghiasi jalanan-jalanan sepanjang istana kerajaan Majapahit. Diceritakan dalam kitab Negara Kertagama ya, pohon Brahmastana, berkaki bodhi, berjejer panjang, berbentuk aneka rupa, tempat para tanda jaga Paseban. Nah, disinilah kemudian kita akan mendapati misalnya coba diduga di sini dulu ada bangunan suci, ya di sini ada batu bata kuno ya. Batu bata kuno yang masih tertimbun di dalam tanah. Kemungkinan di sini ada struktur misalnya tembok, gapura, atau mungkin struktur-struktur yang lainnya semacam kemudian batur atau pelinggih, yaitu yang berhubungan dengan situs-situs Mabanten atau situs-situs persajian pada masa kuno ya. Jadi kita memasuki area yang keramat dan coba di samping kita itu ada semacam batu dolmen atau meja batu raksasa, The Great Dolmen. Dan di sini kita masuk gapura dan ada makam Mali yang sangat bersahaja. Sebagian mengatakan makam Maulana Maghribi, sebagian juga mengatakan makam Maulana Mbah Macan Putih. Nah, coba kita memasuki ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jika sebelum kita kemudian meneliti jejak-jejak artefaktual yang ada di lokasi ini, alangkah baiknya kita kemudian berziarah terlebih dahulu ya, untuk menghormati sang wali. Jadi di sini ada makam wali yang dibungkus kain hijau royo-royo ya, lambang surga. Jadi coba kita sowan dulu. Jadi wakusan ila ruhi Mbah Maulana Maghribi ya, Mbah Macan Putih, bisiril Fatihah. Iya, coba kita tinjau dari segi artefaktual yang ada di nisan ini ya. Ternyata seperti ini penampakannya teman-teman. Ternyata nisan bagian kepala ini entah sengaja dibuka kain putihnya atau entah sebab apa ya, berbentuk seperti batu alam tapi mirip dengan gunungan. Jadi lambang Meru ya, atau gunungan, karena gunungan pada masa kuno itu dianggap tempat bersemayamnya para arwah-arwah leluhur ya, dan lambang gunungan juga tempat bersemayamnya dewa-dewa pada masa kuno. Dan saat ini memang sebuah situs berkesinambungan ya, menjadi nisan kepala ini juga berlambang gunungan.
yang dianggap gunung itu pada masanya adalah suci. Sedangkan di nisan kaki kita akan bisa melihat nisan kaki di sini terbungkus kain putih, di dalamnya diduga juga merupakan batu berbentuk gunungan lancipan, juga ada kendi ya, kendi kecil yang ada di tengah tempat perdupaan ya, artinya banyak para peziarah yang juga kemudian membakar dupa persajian selain sekar atau bunga-bunga wangi yang biasanya kita dapati ya. Jadi tradisi sekar menyekar bunga wangi ini sebenarnya tradisi yang sangat kuno. Di Persia atau di Iran itu pernah ditemukan kubur manusia purba yang berusia lebih dari 5.000 tahun juga bersama bunga-bunga ya, bersama bunga-bunga. Namun memang tradisi Islam sendiri mungkin sangat jarang misalnya di Arab atau di Persia melakukan sekar bunga kepada almarhum. Di Jawa menyekar dengan almarhum dengan bunga-bunga wangi ini masih bagian ya dari tradisi yang berkembang hingga saat ini. Kemudian jika kita berjalan di samping kanan kita ada beberapa batu dolmen ya, atau meja batu. Diduga meja batu ini merupakan meja batu purba ya, diduga, atau meja persajian ya. Ada beberapa 1, 2, 3, 4 ya, dan bentuknya cukup aneh dan sangat misterius. Misalnya di meja batu ini ya, dengan di atas semacam pangkal pokok dari sebuah pohon, kita akan mendapati ya beberapa umpak batu. Jadi di sini ada umpak batu, di sini ada balok-balok batu candi. Nah, gitu ya. Dan di sini mungkin ada beberapa mustika ya, yang seperti batu-batu aneh yang ada di bawahnya ini yang sengaja disimpan ya. Nah, ini jika kita keliling satu persatu, misalnya di sini juga ada beberapa batu yang sangat aneh, sangat lebar gitu ya. Diduga ini adalah the Great Dolmen atau meja batu pada masa prasejarah di bawah pohon beringin raksasa ya. Pohon beringin akan kita dapati dan kita kenali dari daunnya. Ini merupakan daun beringin ya, yang biasanya tumbuh di tempat-tempat keramat, kemudian di makam-makam sampai saat ini, atau di percandian pada masa kuno ya, dan di bangunan suci, baik itu masa prasejarah, masa kuno maupun saat ini hingga perubahan budaya masa peradaban Islam saat ini ya. Dan di sini juga ada pohon beringin ambulu yang akarnya juga luar biasa besar, dan di bawahnya juga kita dapati semacam menhir atau tugu batu ya, menhir atau tugu batu. Dan ini yang paling keramat ya, balok-balok batu candi. Dan ini batu yang misterius ini diduga bagian dari semacam pemujaan Linggayoni ya, lambang Linggayoni. Kemungkinan di sini ada lingganya pada masa lalu ya, dan di sini kemungkinan adalah simbol dari Yoni ya. Nah, di sini ada jejak-jejak peradaban kuno tersebut. Sehingga kita dapati di lokasi ini tidak hanya kemudian makam sang wali saja, melainkan juga jejak-jejak kabuyutan semacam menhir yang juga akan kita dapati di beberapa lokasi, juga semacam Linggayoni, umpak-umpak batu. Nah, ini. Nah, di sini juga banyak penuh dengan umpak-umpak batu ya, yang salah satunya umpak batunya itu dikasih dolmen atau meja batu. Di sini ada 6 buah umpak batu. Diduga umpak batu ini adalah landasan dari mandapa-mandapa, cungkup-cungkup ya, semacam asrama-asrama. Sehingga kemudian sebuah kesinambungan di sini juga luar biasa. Sebuah kesinambungan ya di lokasi ini dahulunya juga pernah disucikan, semacam menjadi pemujaan masyarakat kabuyutan. Kemudian pada masa kuno diduga ada semacam pertapaan gitu ya. Kemudian persajian dan pemujaan. Pada masa kuno diduga lokasi ini menduduki 4 fungsi sekaligus: pertapaan, asrama, kadewa guruan, pemujaan, dan persajian. Jika kita lihat ke artefak-artefak yang lain, coba teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa makam yang diduga juga keluarga dari makam wali yang memiliki batu-batu yang sangat unik ya. Jadi batu-batu pipi yang besar yang menyerupai kemudian gunungan, ya, Makara dan lain sebagainya. Jadi batu-batu ini sungguh-sungguh luar biasa. Semoga yang dimakamkan ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah ya. Yang menarik juga di sini teman-teman. Jadi di sini jika di atas ini juga banyak sekali balok-balok batu candi. Umpak-umpaknya juga beragam. Jadi ada umpak-umpak kecil, umpak-umpak sedang, ada balok-balok batu candi. Di sini juga diduga ada semacam cungkup bangunan suci ya, yang kecil seperti kemudian purah yang ada di Bali, bagian bawahnya saja, kemudian atapnya terbuat dari ijuk enau, dari kayu gitu ya. Nah, di sini ada lumpang kecil. Lumpang kecil ini juga sangat-sangat luar biasa sekali ada di sini, yang menjadikan bahwasanya lumpang kecil ini bukan lumpang untuk menumbuk biji-bijian, bukan lumpang untuk menumbuk padi, bukan
bukan lumpang untuk menghaluskan rempah-rempah, dedaunan, melainkan diduga lumpang ini merupakan bagian dari ritual persajian dan perdupaan ya. Jadi ini merupakan lumpang dalam fungsi magis dan sakral yang berhubungan dengan pemujaan sebuah bangunan suci. Bukan lumpang pada umumnya ya, semacam fungsinya profan untuk kemudian menumbuk makanan gitu ya. Tapi ini diduga lumpang ini adalah lumpang persajian karena bentuknya sangat luar biasa sekali, dari batu yang sangat keras, batu andesit dengan lubang yang sangat presisi ya. Entah seperti apa masyarakat dahulu bisa kemudian melubangi batu-batu keras ini dengan sesuatu yang halus dan presisi ya. Mungkin kamera bisa di zoom. Dan ini ada balok-balok batu candi yang sangat besar ya, dan yang sangat unik dan menarik tiada duanya teman-teman, yaitu batu ini. Jika dilihat dari sana, batu ini malah seperti palus ya, atau seperti penis ya, yaitu alat kelamin laki-laki yang berdiri tegak. Yang ini juga berhubungan dengan menhir atau lingga. Lingga dalam arti visual atau lingga yang benar-benar ya, seperti penis itu sendiri. Karena lingga sebenarnya lambang penis. Sehingga kemudian lingga pada masa peradaban kuno ini menduduki fungsi ya, sebagaimana fungsi kesuburan, yaitu lambang penis yang dipuja sebagai kesuburan, yang dengan harapan kemudian hasil panen melimpah, tanaman yang kemudian baik, tidak ada wabah dan penyakit. Yang kedua adalah sebagai lambang dewa Siwa dalam artifisial ya sebenarnya, yaitu penis itu sendiri yang biasanya berpasangan dengan lingga. Kemungkinan lingganya tadi di lokasi yang kita sebutkan tadi merupakan pemujaan dan unsur-unsur yang bersifat Siwa ya, Siwa atau pemujaan Siwa dan Parwati dalam sebuah lingga yoni. Nah ini, dan yang ketiga, penis sendiri selain lambang kesuburan juga lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Jadi penis ini sesuatu yang memiliki arti-arti filosofinya pada masa kuno ini banyak ya, termasuk yang ketiga tadi yang kita sebutkan. Jadi banyak sekali kemudian artefak di sini. Nah, di sini ada bongkahan batu bata kuno. Nah, jadi bongkahan batu bata kuno di sini dengan ketebalan sekitar 3 cm ini diduga batu bata ini periode dibuat masa Singosari atau Majapahit, sehingga diduga memang situs ini situs yang berhubungan dengan permujaan, persajian, pertapaan maupun asrama kedewa guruan pada masa kerajaan Majapahit. Diduga bukan di dalamnya kemungkinan juga ada semacam struktur batu bata kuno ya, yang memang saat ini memang tertutup karena memang di sana kita tahu bahwasanya di sana adalah bukit yang sangat tinggi. Kemungkinan bukit-bukit indah yang di sana itu pada masa lalu juga mengalami erosi yang menimbun struktur batu bata yang ada di sini. Sehingga kemudian dari sini, dari lereng-lereng gunung ini diduga sekitar 2 km menuju istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, di mana pemberitaan dalam kitab Negara Kertagama bahwasanya sehabis hujan Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasa ke timur selatan dari istana Majapahit, di seberang selatan dari Jalagiri gitu ya, itu mengunjungi WW Bikatan Candi Limo dan Siman untuk melaksanakan upacara prasetyan yang tidak pernah sepi. Jadi sangat ramai di desa-desa itu. Mungkin saat ini desa-desa tersebut berada di Kecamatan Gondang dan berada di Kecamatan Jatirejo saat ini ya. Masih ada di Dusun Siman, di Jatirejo, Dusun WW, masih ada di Gondang, Pikatan, masih ada di Gondang, dan Candi Limo yang ada di Dinoyo ya. Ini merupakan sebuah situs-situs yang dahulunya pernah diinformasikan sebagai sebuah pusat-pusat upacara prasetyan. Apa yang dimaksud dengan upacara prasetyan secara detail Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama tidak menjelaskan secara detail. Namun di situ ada sesuatu yang berhubungan dengan nilai magis dan religius, nilai-nilai kewiraan, nilai-nilai kesetiaan kepada kerajaan Majapahit ya, dari para punggawa, petinggi dan para bayangkari ya, pasukan elit kerajaan Majapahit. Jadi semua ini merupakan landasan dari peradaban kuno kerajaan Majapahit yang merupakan semacam pondasi untuk membangun peradaban kuno. Karena dari kemudian istana kerajaan Majapahit ke lokasi ini diduga ada jalan yang selalu dilalui oleh para pangeran muda atau bangsawan muda ke lokasi ini guna menimba dan mencari ilmu. Jalan tersebut biasanya pada masa kuno dikenal dengan Jalan Tirta Yatra atau Jalan Dharma Yatra. Semoga kemudian aktivitas kita bermanfaat untuk menyibak misteri-misteri masa lalu dan artefak-artefak yang terserak di lapangan. Kita akan berusaha mengungkap kesejarahnya dan pola-pola yang ada di dalamnya. Baik itu di persawahan, di hutan-hutan, di punden-punden keramat, di gunung-gunung, di sungai-sungai dan lembah-lembah. Semoga aktivitas kita bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.